Kalau tempat ini bisa bicara, mungkin ada ribuan cerita yang bisa ia ceritakan. Tentang mereka yang datang, pergi, dan kembali lagi. Di antara banyak cerita itu, ada satu perjalanan yang dimulai bertahun-tahun lalu. Waktu itu, belum ada jabatan besar, hanya seorang sales dengan satu tugas yang ternyata tidak sederhana, mencari tamu. Bertemu orang baru, menawarkan, meyakinkan, showing hotel, lalu follow up lagi dan lagi. Kadang deal, kadang cancel, kadang komplain, kadang jawabannya cuma, nanti kami kabari ya Pak. Begitulah dunia sales. Ada target, penolakan, persaingan, dan perjalanan yang tidak selalu mulus. Tapi katanya, sales itu seperti air. Dihadang bukan berarti berhenti, ada jalan lewat. Tidak ada jalan cari celah. Masih tidak bisa, ya rembes. Pokoknya harus tetap mengalir. Dari perjalanan itu, satu demi satu tamu datang. Satu pertemuan menjadi kepercayaan, puluhan menjadi ratusan. Tanpa disadari, pekerjaan mencari tamu ternyata sedang mengumpulkan sesuatu yang lebih besar dari angka. Cerita. Sampai akhirnya 2020, pandemi. Semuanya berubah. Perjalanan dibatasi, acara dibatalkan, tamu tidak datang. Hotel yang biasanya ramai mendadak sunyi. Bayangkan menjadi sales hotel ketika tidak ada tamu yang bisa datang. Tapi keadaan boleh berubah, cara boleh berubah. Hidup harus tetap berjalan. Sales harus pintar putar otak. Putar otak ya, bukan yang lain. Dari menjual kamar dan ballroom, beralih menjual alat kesehatan dan hazmat. Dari ratusan hingga ribuan pieces. Karena ketika satu jalan tertutup, jalan lain harus dicari. Namanya juga air. Tidak bisa lewat, rembes lagi. Sampai akhirnya, perlahan pintu hotel kembali terbuka. Lampu kembali menyala, kursi kembali terisi. Dan sesuatu yang paling dirindukan seorang sales akhirnya kembali. Tamu. Mulai lagi, showing lagi, follow up lagi, deal lagi. Komplain ada lagi. Target tentu ada lagi. Tahun demi tahun berlalu. Seorang sales yang dulu belajar mencari tamu, perlahan belajar memimpin, menghadapi krisis, menjaga kepercayaan, dan terus tumbuh. Dari seorang sales hingga dipercaya menjadi Director of Sales Gria Persada Group Bandungan dan Kaliurang. Tapi perjalanan ini bukan hanya tentang jabatan. Karena setelah bertahun-tahun mencari tamu, ternyata yang terkumpul bukan hanya target, tapi cerita. Ratusan bahkan ribuan orang pernah datang ke tempat ini untuk bekerja, gathering, berlibur, merayakan hari penting, dan membawa pulang kenangan. Karena sebuah tempat menjadi berarti bukan hanya karena bangunannya, tapi karena siapa yang pernah ada di sana dan cerita yang tercipta di dalamnya. Perjalanan Roni Erawiguna hanyalah satu dari begitu banyak cerita di sini. Satu tempat, banyak cerita. Kami sudah menceritakan satu. Sekarang giliran kamu. Apa ceritamu di Gria Persada Bandungan atau Kaliurang? Ceritakan di kolom komentar. Siapa tahu ceritamu adalah cerita yang kami ingat juga. Gria Persada, satu tempat, banyak cerita.